Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ikhwan Fillah dimanapun berada. Sore ini kita berkumpul kembali bersama Musaji dalam acara Ngumpul Manfaat. Masya Allah, ini program kita rutin setiap 2 minggu sekali. Dalam 1 bulan itu berarti akan ada 2 kali ngupat. Nah, kita ini ngumpul manfaat, yaitu membuat majelis ilmu yang di dalamnya berisi kajian-kajian Islam. Ada beberapa tema juga dalam setiap kajiannya, Masya Allah. Hari ini akan ada 3 pemateri, ini luar biasa, Masya Allah. Itu materinya tentang keimanan, kemudian tentang adab, terus juga kemudian tentang tauhid, Masya Allah. Jadi ini udah suplemen buat kita ya, karena memang kita butuh ilmu. Jadi menuntut ilmu itu semenjak dari kita lahir sampai kita meninggal dunia. Masya Allah. Syair hakiki, ku petik niat perjalanan pagiku, ku sentuh dawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah atas izin Allah hari ini kita dapat berkumpul kembali di dalam satu majelis yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kebetulan hari ini akan ada 3 materi yang akan disampaikan. Yang pertama nanti akan ada materi dari Ustadz Muhammad Juri. Kemudian nanti yang kedua ada dari Ustadz Muhammad Ridwan. Kemudian nanti yang ketiga ada dari Ustadz Muhammad Fitrah Ramdhani. Baik, untuk mempersingkat waktu dimohon kepada Ustadz Muhammad Juri untuk menyampaikan materi yang pertama. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Allah ta'ala fil ayatil ukhra, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadidu imanakum. Qila ya Rasulullah wa kaifa nujadidu imanana? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aksiru min qauli la ilaha illallah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puji dan syukur milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia nikmat sehingga hari ini Allah takdirkan kajian ngumpul manfaat Musaji ini alhamdulillah di tempatan saya sendiri. Masya Allah. Alhamdulillah kalau Ustadz Riri, kemudian teman-teman Musaji yang sudah hadir, alhamdulillah. Guru saya sering menyampaikan bahwasanya sebenar-benarnya orang alim adalah orang yang mau mendengarkan dari orang yang di bawahnya. Begitu pula jika dia mendengarkan orang yang setara dengannya. Bahkan sudah jelas jika orang alim tersebut adalah orang yang mau mendengarkan dari gurunya.
Tapi yang berat adalah mendengarkan dari orang yang ada di bawahnya. Hari ini saya duduk di sini kayak sambal pecel, Pak. Sambal pecel kan di pinggir itu, nggak di tengah. Nah, yang di tengahnya Ustadz Riri. Mau mendengarkan saya, Masya Allah. Makanya Masya Allah, garemper. Udah otomatis yang bicara di depanmu selalu salah. Banyak salahnya, sedikit benernya. Mudah-mudahan insya Allah kita tawaju dalam kajian ini. Teman-teman musaji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkara yang paling penting dalam kehidupan kita ini adalah perkara agama. Tidak ada perkara yang paling penting melebihi perkara agama. Cara hidup yang terbaik adalah cara hidup dengan agama. Cara hidup ini ada dua. Ada cara hidup yang hak dan ada cara hidup yang batil. Para sahabat telah mampu menghidupi cara hidup yang hak, yaitu mana cara hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada dalam agama yang lurus. Sehingga mereka benar tuh jalannya, ada di koridor agama yang lurus. Barang siapa mencari kebahagiaan di luar agama, mencari cara hidup di luar agama, maka dia hanya akan mendapatkan kesengsaraan. Rumah besar, mobil banyak, tapi hati nggak bisa bahagia. Ada teman saya namanya Habibullah di Cianjur. Dia seorang kontraktor. Kontraktor bukan ngontrak ini, tapi setiap bulan pindah kontrakan. Nah, namanya Habibullah, Masya Allah. Itu orang bahagia, seneng terus kemana-mana. Saya tanya, Bib, kok bisa seneng kayak gitu? Kata dia, Yur, rumahnya Rasulullah sebesar apa? Nggak tahu, kata dia. Dia cerita, ketika Nabi sholat, maka kepalanya hampir menyentuh daripada atapnya. Bayangkan sama rumah antum, katanya. Allahu Akbar. Terus ketika sholat, kakinya hampir bersentuhan dengan kaki Aisyah. Coba bayangkan tempat tidurnya dengan tempat tidur antum. Tapi Nabi katakan, rumahku surgaku. Kan bingung. Hari ini yang kita sebut surga apa? Rumah yang besar, loba hisabena. Mobil nu alus, berat hisabna. Para sahabat diukur dengan keimanan mereka telah menjadikan kehidupan mereka kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka adalah orang-orang yang benar-benar paham terhadap agama. Bahkan tadi di mukadimah disampaikan, orang yang pertama-tama masuk Islam di kalangan muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maksudnya orang-orang yang mengikuti tata cara kehidupan mereka. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah diikuti oleh orang-orang sesudahnya. Apa jaminan Allah? Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Allahu Akbar. Jika hari ini kita membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan sahabat, seakan-akan kita nggak bisa mengejarnya. Tapi kita berusaha. Bukan dari hal kejuhudan saja mereka. Oh, berarti orang kudu miskinnya. Lain gitu pemahamannya. Agama tidak pernah mengajarkan kita untuk meninggalkan dunia. Saya ulangi, agama tidak pernah mengajarkan kita untuk meninggalkan dunia. Yang Allah dan Rasulnya inginkan adalah kecintaan kita dihilangkan terhadap dunia. Dunia di tangan, di hati jangan. Mobil cukup di garasi, di hati jangan. Istri cukup di rumah aja, di hati jangan. Anak cukup di rumah saja, di hati jangan. Kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 24. Kul in kana abaukum, bapak-bapakmu, jika bapak-bapakmu, wa abnaukum, dan anak-anakmu, wa ikhwanukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijarah, sampai ayatnya berakhir. Ada 8 perkara yang jika kalian melebihkan perkara itu daripada mencintai Allah dan Rasulnya serta berjihad di jalannya, maka tunggu keputusan Allah. Kata ulama, apa keputusan Allah? Tidak ada keputusan yang pasti selain kematian. Dan orang-orang yang tidak akan mendapatkan petunjuk termasuk orang-orang yang fasik. Jika orang yang mendahulukan kecintaannya selain kepada Allah dan kepada Rasulnya serta berjihad di jalannya, maka tunggu keputusan Allah. Ngeri. Bapak-bapak ini Masya Allah. Apa kata Nabi SAW? Orang yang datang ke majelis ilmu sama dengan berjihad di jalan Allah sampai dia kembali ke rumahnya. Naon atuh Kang Yuri, ulama ge lain, kiai ge lain, eta gamis buka tuh kemana-mana teh make gamis wae.
Jawaban saya, ini bukan hanya sunnah. Era tubuh saya sudah terlalu banyak dengan dosa, terlalu banyak dengan maksiat. Mudah-mudahan dengan memakai gamis mencontoh Rasulullah, Allah lindungi daripada dosa. Sedikitnya ada rasa malu dalam hati saya. Naon atuh Kang Yuri memakai sorban lah, jika ulama-ulama Yaman wae. Ini bukan hanya sunnah. Otak saya terlalu kotor untuk memikirkan perkara-perkara dunia. Otak-otak saya terlalu kotor. Maka mudah-mudahan dengan asbab meniru daripada sunnahnya Rasulullah, Allah lindungi isi daripada kepala saya. Sederhana. Saya belajar menutupi daripada aib dan dosa-dosa saya. Saya ingin meniru sahabat-sahabatnya Nabi. Walaupun iman saya tidak sampai kepada iman-iman para sahabat, minimal saya berada di barisan belakang para sahabat dan belakang daripada ulama-ulama. Itu saja yang bisa disampaikan. Mungkin terlalu lama, tapi insya Allah di kediaman kami di sini, saya menyediakan waktu yang lebih banyak, bisa dilanjut sampai kapan saja. Saya masih rindu mendengarkan kajian-kajian guru saya, Ustadz Diri. Apalagi nanti ada juga Ustadz Akhir. Hatur nuhun, Ustadz. Masya Allah, banyak pelajaran yang dari beliau saya dapatkan. Nah, mudah-mudahan ini kajian istiqomah. Insya Allah dilanjut yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran lillah Ustadz Juri, terima kasih atas ilmunya yang telah disampaikan. Maka untuk materi yang kedua, kita lanjut dengan materinya dari Ustadz Muhammad Ridwan. Baik, langsung saja kepada Ustadz Muhammad Ridwan, dipersilakan untuk menyampaikan materi yang kedua, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Pertama-tama, tidak ada kata yang lebih pantas yang bisa kita ucapkan pada hari ini selain mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan nikmat yang begitu luar biasa sehingga masih bisa berkumpul di tempat yang amat sangat mulia ini. Semoga apa yang diusahakan oleh teman-teman semua, mulai dari rumah, langkah teman-teman semua sampai ke tempat yang amat mulia ini, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga selawat serta salam kita mohonkan kepada Allah agar selalu dilimpahkan kepada Nabi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada orang-orang yang mengikuti sunnahnya hingga hari akhir nanti. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Sohibul Bait Ustadz Yuri yang udah bersedia direpot rumahnya, udah nyiapin segala macam untuk menjamu kita. Semoga apa yang diusahakan oleh Ustadz Yuri dan keluarga bisa menjadi keberkahan buat keluarga ini, bisa jadi amal ibadah yang akhirnya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kepada para teman-teman dari Musaji, teman-teman kita semua juga, terima kasih atas kedatangannya. Semoga Allah ridho dengan apa yang kita usahakan pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang mari kita mengulas tentang ketakwaan dengan segala keterbatasan kita, dengan segala kelemahan kita, dan kita minta pertolongan kepada Allah untuk dimudahkan dalam membahas ini dan diberikan kepahaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita akan bawakan 3 tafsir aja tentang ini, tentang ayat ini. Kita akan membahas tentang 3 tafsir. Yang pertama dari Abdullah bin Mas'ud, kedua dari Abdullah ibn Abbas, yang ketiga Anas bin Malik. Kita mulai dengan tafsir dari Abdullah bin Mas'ud. Apa itu sebenarnya takwa? Ada 3 menurut beliau. An yu'ta fala yu'sah. Allah itu ditaati, maka jangan dimaksiati, kata beliau. Berarti kalau Anda ingin melindungi diri Anda, maka nurutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah bermaksiat kepada Allah. Maka ketika kita sedang tidak taat kepada Allah, tidak nurut kepada Allah, maka kita sedang melepaskan perlindungan kita. Sedang melepaskan perlindungan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksiat itu bukan hidup bebas. Maksiat itu adalah kita hidup tanpa perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan takwa.
Maka ingat baik-baik, ketika kita sengaja bermaksiat, maka pada saat itu kita sengaja pula melepaskan perlindungan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bakalan babak belur kita, wallahi babak belur kita. Jika syaitan menyerang, pihak-pihak jahat yang menyerang kita, maka kita nggak akan pernah ada perlindungan. Jangan salahkan Allah, jangan salahkan siapa-siapa, salahkan kita. Kenapa itu APD nggak dipakai? Ketika kita clubbing, kita minum khamr, kita zina, kita berdusta sama teman-teman kita, bohong segala macam. Maka kalau COVID aja perlu kita jaga. Kita mesti pakai masker, kita pakai APD untuk perlindungan. Lalu bagaimana dengan kekufuran? Bukankah itu pun harus dijaga oleh kita? Semoga ini menjadi penyebab kita berkumpul kembali surganya Allah. Ustaz Yuri, terima kasih banyak Pang cariin saya nanti ketika kita di Yaumil Hisab, saya nggak ada, tolongin kita semua saling bersaksi di hadapan Allah nanti bahwa kita pernah duduk bareng-bareng. Ya Allah, saya pernah duduk dengan Kang Eka di sini, dengan Kang Yuris, dengan Kang Firman sini untuk menuntut ilmu di jalan-Mu ya Allah. Kali itu yang bisa nyelamatin kita, tolongin kita, tolongin demi Allah. Yang berbicara di sini, yang di depan belum tentu orang yang mulia. Bisa jadi keikhlasan teman-teman itu lebih ikhlas daripada saya. Saling tolong-menolong kita dalam kebaikan. Itu aja bisa disampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila Anda ditanyakan, silakan tanyakan. Nggak ada. Ya, kita tutup aja dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti setelah Isya nanti ada dari Kang Ohir guru kita. Insyaallah kita akan lanjut lagi. Itu aja bisa disampaikan ya kurang lebih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad akhrajana ta'ijal fikri li arbabil hijab. Shalla alaihi Allahumma damal hijayah khudu min bakhril ma'ali lujajah. Ma qata'at syamsun nahari abruja wa tala'al badrul muniru fit tuja amma ba'du. Alhamdulillah, kersaning Gusti Allah urang sararea tiasa pakempal. Insyaallah tempat ieu pinuh keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Tailap salawat sinareng salam mugia kacurah limpahkeun ka junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atur nuhun ka kersana Kang Yuri Ustad urang sararea, guru urang sararea anu nyumbanggakeun urang sararea dina wengi ayeuna kana waktosna, kana tempatna, kana tuangeunana. Mudah-mudahan dibalas ku Allah Subhanahu wa taala kudu langkung ieu. Hadirin anu sami-sami hadir mugia ku Allah dimuliakeun. Saparantosna urang ngadangukeun naon anu dipaparin ku Ustaz Yuri, naon dipaparin ku Ustaz Riri. Mudah-mudahan rap ka urang sararea, mudah-mudahan tiasa kaamalkeun ku urang sararea. Ilmu anu dipaparin ku aranjeuna mudah-mudahan manfaat kanggo kahirupan urang sararea. Sifat basor, basor teh artina melihat. Allah teh boga sifat anu mana sifat nu wajib dikanyahakeun ku urang saraya aya 20. Wujud kidambako mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu ayat sama basor kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman. Salah sawiosna sifat nu wajib dikanyakeun ku Allah ku urang sararea di Allah nyaeta sifat basor. Wajib akli cek Imam Al-Asy'ari.
wajib akal orang ngiktikadkeun bahwa Allah teh kasifatan ku sifat basor. Kan aya wajib akli, aya wajib nakli. Aya wajib akli mah wajib akal. Ku akal hungkul geus diwajibkeun ku Imam Al-Asy'ari yen Allah teh kasifatan ku sifat basor. Lamun kretek dina hate urang yen Allah teu boga sifat basor, kufur. Dah Allah mah ningalina ge biasa wae. Tak kufur eta teh. Da Allah mah ningalina ge sarua murid jeung urang make mata tak kufur eta teh. Mata ka hade dina hate mah Gusti nu agung nya. Hate mah mengkoal saeutik oge dolal ya. Dilun mu dilun. Sasar tu nyasarkeun. Kartos teh deui ka dieu. Jadi melihatnya Allah itu bukan dengan mata, beda jeung urang ya. Dan ada dalilnya, dalil sifat basor di Al-Quran wa huwas samiul basir. Sakitu. Syukron billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Materi kajian demi materi kajian telah kita dengarkan dengan tawajuh. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh para pemateri kita bisa niat mengamalkan dan menyampaikan. Untuk selanjutnya, karena itu kerupuk pink sudah hidangan sudah disajikan dan alangkah baiknya kita segera menyantap hidangan yang sudah disiapkan. Insya Allah berkah hari ini semuanya berkah sehat. Itu saja barangkali. Nanti kita akan bertemu di ngupat berikutnya. Mudah-mudahan bisa bertambah lagi jamaahnya dan kita semua dimudahkan untuk datang ke majelis ini. Sekian dari saya. Kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kau kirimku resonansi cinta, mengajarkanku kunci-kunci hidayah. Ceritakan lagu kehidupan, merdumu dengan obrolan tentang syair hakiki. Ku petik niat perjalanan pagiku, ku sentuh dawai cinta yang baru. Ku melangkah pada nada-nada indah, dari getaran kayu kering yang nyaman. Oh sahabat, kau kirimku resonansi cinta, mengajarkanku kunci-kunci hidayah. Ceritakan semakin banyak ya. Dan kepada teman-teman di luar sana, saudara-saudara kita juga mudah-mudahan bisa bergabung dengan kami. Sama-sama kita belajar taat kepada Allah. Amin. Sama-sama kita juga menuntut ilmu. Amin. Mudah-mudahan kita digolongkan sebagai orang yang beriman. Dan insya Allah apapun kegiatan kita selama bernilai ibadah akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, amin ya Allah. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.